Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang malnutrisi makronutrien. Next. Di sini kami bertiga, yaitu saya sendiri, Vidya Rahmatul Safrila, dengan nomor induk 211101009. Yang kedua ada Diva Salsabila dengan nomor induk 211101025. Yang ketiga ada Nasihatul Ula dengan nomor induk 211101022. Next. Yang pertama ada zat gizi kekurangan. Yang kedua yang kita bahas ada faktor penyebab malnutrisi. Next. Yang pertama, zat gizi yang kekurangan. Gizi kurang merupakan salah satu masalah kesehatan yang berkontribusi terhadap rendah kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Asupan gizi dengan kualitas dan kuantitas yang baik sangat dibutuhkan, terutama pada usia balita, karena pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kognitif sedang bertumbuh dengan pesat terhadap tahap usia tersebut. Gizi kurang pada anak balita dapat mempengaruhi kecerdasan anak, menurunnya produktivitas anak, serta rendahnya kemampuan kognitif. Gizi kurang juga dapat terjadi karena seseorang mengalami kekurangan salah satu zat gizi atau di dalam tubuh. Masalah gizi kurang ini banyak dialami anak-anak sejak masih dalam kandungan, dan fatalnya masalah tersebut kadang sangat sulit diatasi, bahkan tidak dapat memperbaiki ketika anak menjelang dewasa. Golongan masyarakat yang rentan terhadap gizi kurang adalah balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Next. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi anak sebaiknya bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan energinya, tapi juga memenuhi kebutuhan tumbuh kembang, memelihara daya tahan tubuh dari berbagai serangan infeksi, dan membangun persediaan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhannya kelak, dan status gizi yang baik. Status gizi anak balita dapat diukur dengan menggunakan indikator antropometri, yaitu dengan keadaan fisik tubuh anak. Kondisi status gizi anak balita juga dapat dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan pola asuh yang tidak baik. Next. Yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Diva. Dua faktor penyebab malnutrisi. Faktor penyebab malnutrisi dalam penelitian ini yaitu A. Pola makan. Pola menu makanan adalah cara memilih hidangan yang terdiri dari olahan bahan pangan untuk dikonsumsi dalam menentukan pola makan balita. Seseorang harus memiliki pengetahuan mengenai bahan makanan, jumlah kalori yang dikandung setiap makanan, pengetahuan hidangan, dan kebutuhan harian balita terhadap energi, karbohidrat, lemak, dan protein. B. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak balita, di mana salah satu penyebab infeksi adalah keadaan status gizi balita yang kurang, yang secara langsung dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu, khususnya tentang makanan yang bergizi. Kecukupan gizi yang baik pada anak akan meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Anak yang mengalami kurang gizi akan mudah terkena penyakit, terutama penyakit infeksi. C. Riwayat pemberian ASI eksklusif. ASI adalah salah satunya makanan ideal yang terbaik dan paling sempurna bagi bayi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis bayi yang sedang tumbuh dan berkembang.
Air susu ibu mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi, lengkap kandungan gizinya, dan mengandung zat kekebalan yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Selain itu, ASI juga dapat menurunkan angka kematian bayi baru lahir karena diare. Next, Mbak. Tiga, pembahasan proses makronutrien dalam asupan terjadi malnutrisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diva. Proses makronutrien dalam asupan terjadi malnutrisi. Komponen utama pembentuk ASI terdiri dari air. ASI terdiri dari sekitar 90% air. Tubuh manusia bergantung pada air untuk menjalankan semua sistem internal tubuh. Air dapat mempertahankan hidrasi, membantu mengatur suhu tubuh, melumas sendi, dan melindungi organ. Yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi. Karbohidrat utama dalam ASI adalah gula susu yang dikenal sebagai laktosa, salah satu disakarida hasil penggabungan glukosa dan galaktosa. ASI mengandung lebih banyak laktosa dibanding susu sapi. Kemudian yang ketiga ada lipid atau lemak. Kandungan lipid dalam ASI mungkin hanya sekitar 4% dari keseluruhan komponen lain, namun jumlah ini sudah menyediakan lebih dari setengah kalori yang dibutuhkan bayi dalam ASI. Kandungan lemak terbanyak tergolong dalam triasilgliserida. Kemudian protein. Di dalam ASI terkandung lebih dari 400 jenis protein. Protein sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kasein dan protein nutsin, yang berguna membangun, memperkuat, dan memperbaiki jaringan tubuh. Kesimpulan, makronutrien adalah zat gizi atau nutrien yang memberikan energi dalam tubuh dalam jumlah besar untuk bertahan hidup. Kemudian 3 jenis makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan sumber makronutrien paling utama yang dibutuhkan tubuh. Karbohidrat menjadi suplai kebutuhan energi harian yang penting. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.